Salam sahabat Tuhan, saya menyapa teman-teman semuanya. Dimanapun teman-teman berada, saya percaya semua baik, semua penuh dengan berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kita. Kembali sahabatku, dalam program berkat, kita terus bersekutu, kerjakan amanat agung Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dalam kesempatan ini, kita kembali bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Dalam kesempatan ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan jadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Saya akan bahas tema dalam kebenaran firman Tuhan dalam kesempatan ini untuk kita semuanya, bahwa di dalam setiap kehidupan kita harus mengalami kegoncangan untuk kita tidak mengalami kegoncangan dalam hidup kita. Amin. Ini sangat tema yang sangat mungkin membuat kita bingung. Kita harus digoncang untuk tidak mengalami kegoncangan di dalam Tuhan. Saudara pasti bisa mengerti, dan nanti kita akan bahas lebih dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dan subtemanya untuk kita bisa pelajari, saya akan membagikan bahwa kehidupan dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan dalam hidup kita. Jadi kalau tema besarnya tadi saya katakan bahwa harus digoncangkan untuk tidak mengalami kegoncangan di dalam Tuhan, dan kehidupan dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan dalam hidup kita. Mari sahabat-sahabat Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita langsung saja buka dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26 sampai 29. Saya bacakan untuk kita semuanya. Ayat 26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang tidak digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saya ulangi lagi ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara dikasih Tuhan, sangat menarik kita bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini, karena pada akhir-akhir ini pandemi yang menyerang seluruh peradaban manusia yang ada di dalam dunia ini membuat kita takut dan khawatir akan kegoncangan terjadi. Terlebih khusus untuk kita yang tinggal di dalam bangsa yang besar ini, bangsa Indonesia ini, kita merenungkan, mengingat kembali bahwa banyak bencana-bencana kegoncangan yang terjadi. Sebelum kita mengalami pandemi ini, COVID-19 ini, kita bulan Januari banyak daerah-daerah mengalami kebanjiran, banyak daerah-daerah mengalami tanah longsor, bahkan musibah gempa, gunung berapi, dan juga pandemi yang berdampak kepada ekonomi, kepada bisnis usaha setiap kita. Jadi menjadi suatu ketakutan untuk kita mendengar kata kegoncangan atau kata untuk mengalami kegoncangan. Pasti menjadi suatu hal yang menggelisahkan kita, membuat kita khawatir dan takut akan Tuhan.
Tapi saya berikan tema untuk kita semuanya bahwa kita harus digoncang untuk tidak mengalami kegoncangan dalam hidup kita. Karena ini tadi firman Tuhan yang menjanjikan, firman Tuhan yang menjelaskan untuk kita pelajari bersama-sama. Sangat menarik. Kita harus digoncang untuk tidak mengalami kegoncangan. Karena kita tahu saudaraku bahwa kehidupan kita di dalam kerajaan yang tidak dapat digoncangkan. Tadi firman Tuhan kita baca ayat 27, ungkapan satu kali lagi melainkan ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan-perubahan apa yang dapat tergoncangkan. Yang pertama, kita mau bahas ayat ini. Firman Tuhan mengatakan yang pertama bahwa perubahan-perubahan yang dapat tergoncangkan. Jadi Tuhan mengizinkan, bahkan Tuhan melakukan hal ini, menggoncangkan, dikatakan tadi dengan sengaja untuk membuat suatu perubahan-perubahan kepada apa yang tidak dapat tergoncangkan. Kalau kita belajar dari hal yang pertama ini, Tuhan katakan bahwa Tuhan ingin melakukan perubahan-perubahan yang dapat tergoncangkan. Supaya, nah ini yang menjadi menarik sahabat Tuhan. Mengapa Tuhan melakukan kegoncangan untuk melakukan perubahan-perubahan yang dapat tergoncangkan di luar sana? Saya mau katakan yang pertama dalam poin ini, supaya kesempatan untuk anak-anak Tuhan, untuk anak-anak yang percaya dan takut akan Tuhan, saya mau katakan ini kesempatan untuk kita semuanya. Tuhan tadi mengatakan bahwa sengaja Tuhan buat kegoncangan ini untuk melakukan perubahan-perubahan yang dapat digoncangkan di luar sana. Tapi kita belajar lebih dalam, saya dapatkan sesuatu dalam ayat ini bahwa justru Tuhan mengizinkan hal ini untuk memberikan kesempatan, atau kata lain promosi Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang percaya akan Tuhan. Saudara pasti diberkati dengan ayat ini, dengan poin yang saya akan bagikan buat kita semuanya. Pasti pemikiran kita terbuka bahwa Tuhan sengaja lakukan supaya di luar sana banyak perubahan-perubahan yang digoncangkan untuk kita masuk. Tuhan bawa di dalam kesempatan dan promosi-promosi yang daripada Tuhan. Amin. Sobat-sobat Tuhan, saya percaya saat kita mendengarkan firman ini, tadinya mulai kita takut mendengar tentang kegoncangan yang melanda hidup kita. Tapi saat kita pelajari firman Tuhan ini, bahwa itu Tuhan sengaja lakukan, karena Tuhan mau berikan kesempatan dalam setiap kehidupan kita untuk kita banyak mengalami promosi dalam Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dengan situasi ke depan, apapun yang kita tidak dapat mengerti ke depan ini. Hanya satu, pegang janji Tuhan, percaya sama Tuhan, dan takut akan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pasti kita menjadi anak-anak yang tidak dapat digoncangkan dalam keadaan apapun. Pasti saudara diberkati dengan poin pertama ini yang kita pelajari, bahwa perubahan-perubahan ini sengaja Tuhan izinkan, sengaja Tuhan buat supaya memberikan kesempatan dan promosi untuk setiap kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan mengatakan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Sangat luar biasa dan menarik sahabat Tuhan. Tadi Tuhan mengatakan perubahan-perubahan itu sengaja Tuhan buat, sengaja Tuhan kerjakan. Tadi saya katakan untuk kesempatan untuk kita, promosi untuk kita, supaya tujuannya supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan adalah kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak kerajaan Allah. Yang dikatakan dalam firman Tuhan ini adalah yang tidak dapat tergoncangkan adalah setiap kita yang tinggal di dalam kerajaan Allah. Dan apa yang kita dapatkan?
supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kita belajar lebih dalam lagi. Saya mendapatkan dari tempat ini, dari ayat ini, dari kesempatan ini, bahwa tujuan Tuhan supaya Tuhan bangkitkan anak-anak kerajaan Allah yang dapat menduduki tempat-tempat strategis. Di situ Tuhan akan memakai kita dengan dahsyat. Jadi saudara dikasih Tuhan, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara tahu apa yang tidak tergoncangkan adalah setiap kita anak-anak kerajaan Allah. Tuhan bangkitkan generasi-generasi yang baru. Tuhan bangkitkan anak-anak kerajaan Allah untuk menduduki tempat-tempat strategis Tuhan. Karena di sana nama Tuhan ingin dipermuliakan dalam hidup kita. Jadi sahabat dikasih Tuhan, ini menjadi suatu kabar yang baik untuk kita dengarkan. Sebuah kekuatan untuk membuka pola pikir kita, membuka iman kita, bahwa inilah kesempatan untuk kita semuanya sebagai anak-anak kerajaan Allah yang tidak dapat tergoncangkan. Pasti saudara diberkati Tuhan dalam ayat ini. Pasti saudara menjadi kuat, menjadi ada sesuatu yang bangkit di dalam iman kita. Kita bisa menerobos karena kita tahu di sana Tuhan akan lakukan banyak hal yang luar biasa dalam hidup kita. Yang selanjutnya, saudara dikasih Tuhan, yang ketiga dikatakan, selain kita mengalami perubahan-perubahan lewat kegoncangan, dan juga supaya kita tinggal tetap di dalam kerajaan Allah. Yang ketiga di sini dikatakan bahwa supaya kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tadi kita ditempatkan kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Selanjutnya Tuhan katakan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi dalam hal ini saya melihat sesuatu bahwa ini berbicara tentang otoritas yang Tuhan kasih, otoritas yang absolut, otoritas yang tinggi, otoritas yang tidak dapat digagalkan, dikalahkan. Otoritas kerajaan Allah untuk kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Saudara dikasih Tuhan, secara teologi kalau kita sedikit saya jelaskan tentang ayat ini, dalam teologi kita pelajari bahwa ini berbicara tentang nantinya saat Tuhan datang, Tuhan akan, mengapa tadi dikatakan Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi tapi langit juga. Secara pendalaman teologi bahwa Tuhan ingin mendatangkan pemerintahannya, ada kerajaan Allah yang Tuhan akan bangun saat Tuhan nanti datang kedua kalinya. Tapi sebelum itu saya menjelaskan untuk saat ini apa yang kita lakukan sebelum datang pemerintahan Allah yang sesungguhnya Yesus datang kedua kali. Saat ini kita bisa belajar kebenaran ini untuk kita bisa melakukan pemerintahan kedaulatan Tuhan untuk masa-masa ini, untuk pemerintahan saat-saat ini, selagi kita ada di dalam dunia ini sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Saya tidak bahas secara teologi itu tentang kerajaan yang akan datang, tapi saya bahas tentang makna, tentang kebenaran yang kita bisa dapatkan dan pelajari menjadi kekuatan dan berkat untuk saat-saat ini. Saudara dikasih Tuhan, kita sudah bahas yang pertama, saya katakan tadi bahwa Tuhan ingin mempromosikan kita. Tuhan ingin membawa kita di dalam kesempatan-kesempatan yang baru. Bahkan Tuhan ingin menetapkan kita bahwa kita adalah kerajaan tidak tergoncangkan. Tuhan akan memberikan suatu perbedaan, mana yang dapat tergoncangkan, mana yang tidak tergoncangkan, dan kita adalah yang tidak dapat tergoncangkan. Yang ketiga, kita menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Berbicara tentang otoritas yang sesungguhnya dalam hidup kita. Dan selanjutnya ditutup dengan pesan. Nah, tadi kita sudah melihat janji-janji Tuhan. Ketiga hal ini janji yang luar biasa, di mana kehidupan kita dipimpin dan diperintahkan dalam kerajaan
yang tidak dapat tergoncangkan. Tapi ini ada suatu pesan sebagai penutup yang kita harus kerjakan saat ini, supaya kita bisa mengalami ketiga hal ini. Kita lihat pesan penutup menjadi hal yang keempat, poin yang keempat. Pesannya yang mengatakan bahwa mengucap syukur dan beribadahlah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Mengucap syukur dan beribadahlah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita kurang mengucap syukur dalam segala hal yang terjadi, masalah dan pergumulan. Tapi firman Tuhan memberikan pesan penutup buat kita. Mengucap syukurlah dalam segala apapun dalam hidup kita. Bahkan ditekankan, dan beribadahlah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin selama ini banyak hal-hal kita beribadah, melakukan ibadah kita, tapi dengan tidak cara yang Tuhan perkenankan. Nah, ini kita belajar dengan cara yang diperkenankan Tuhan, dengan motivasi yang memuliakan Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan. Bahkan dikatakan dengan hormat, yang terakhir dengan kalimat dengan hormat dan takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan ini yang menjadi kunci dalam hidup kita. Saat kita melakukan segala sesuatu dengan ucapan syukur, dengan beribadah, dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, dengan hormat dan takut akan Tuhan, pasti ketiga poin yang di atas tadi kita akan alami. Promosi Tuhan, Tuhan memberikan otoritas dalam hidup kita. Bahkan Tuhan memakai setiap kita, dan kita tinggal di dalam kerajaan tidak dapat tergoncangkan. Saya percaya sahabat-sahabat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, ada sesuatu yang dirubah di dalam pola pikir kita. Mungkin sebelumnya sebelum mendengarkan kebenaran ini, kita takut akan keadaan-keadaan saat ini, bahkan keadaan ke depan. Tapi saat kita mendengarkan kebenaran ini, bahwa sengaja Tuhan izinkan, bahkan harus kita alami, harus mengalami, harus digoncangkan untuk tidak mengalami kegoncangan. Saya lebih sederhanakan penjelasannya. Jadi saudara dikasih Tuhan, Tuhan sengaja harus buat kegoncangan yang ada di dalam dunia ini, dalam segala hal, dalam bentuk segala hal, untuk anak-anak Tuhan, untuk kita anak-anak raja tidak mengalami kegoncangan, karena kita tinggal di dalam kerajaan Allah. Tapi bagi orang yang tinggal di dalam kerajaan dunia, yang bermegah akan dunia, mengandalkan kekuatan dunia, akan mengalami kegoncangan demi kegoncangan. Tapi sahabat Tuhan, bagi setiap kita tinggal tetap dan tidak mengalami kegoncangan. Sangat memberkati kita semuanya. Bahkan saya tutup di firman Tuhan, satu ayat lagi kita baca di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kita mempelajari, kita tahu bahwa Injil keselamatan itu sudah diberitakan, Injil keselamatan itu sudah kita terima. Bahkan Injil keselamatan kita sudah tahu. Tapi dalam firman Tuhan ini, dalam Matius ayat 24, ayat 14 mengatakan bahwa ada juga Injil kerajaan. Jadi ada dua hal Injil yang kita pahami. Yang pertama Injil keselamatan, kita percaya semua kita sudah terima. Yang kedua ada Injil kerajaan dikatakan. Bahkan Injil kerajaan ini diberitakan sampai kepada seluruh bumi, baru tiba kesudahannya. Apa Injil kerajaan? Kalau Injil keselamatan, kita terima keselamatan daripada Tuhan, kita beroleh anugerah untuk kita ditebus dan diselamatkan. Tapi Injil kerajaan ini berbicara tentang orang-orang yang memiliki tadi yang sudah kita bahas, otoritas kerajaan Allah yang tidak dapat tergoncangkan. Bahkan tadi pesan-pesan penutup
mengatakan tadi bahwa kita mengucap syukur dan takut akan Tuhan, terus beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Ini berbicara adalah orang-orang yang memenuhi kualifikasi kedewasaan yang penuh di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kita hanya terima Injil keselamatan, tapi kita tidak dewasa di dalam Tuhan. Tapi Injil kerajaan ini artinya orang-orang yang bisa memerintah bersama dengan Tuhan. Artinya bukan kanak-kanak rohani, bukan bayi-bayi rohani, tetapi orang yang dewasa, kekristenan yang sejati di dalam Tuhan. Ada kedewasaan yang ada di dalam diri kita, supaya kita bisa memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Secara analogi aja, secara logika, bayi tidak dapat memerintah, bayi tidak dapat berperan, bayi tidak dapat untuk mengalami suatu pertandingan dan menang. Bayi hanya melakukan hal yang terbatas. Tapi di sini sesuatu kita dapatkan pemahaman bahwa Injil kerajaan adalah orang-orang, sekumpulan orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, yang siap dipakai Tuhan, yang siap memerintah bersama dengan Tuhan untuk menyatakan kerajaannya di dalam dunia ini. Kerajaan yang tidak dapat tergoncangkan adalah setiap kita. Saudara dikasih Tuhan, sekian renungan firman Tuhan. Saya percaya saudara diberkati. Dalam firman Tuhan ini, bahwa kehidupan di dalam kerajaan yang tidak dapat tergoncangkan. Tadi saya katakan harus digoncangkan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, sekali lagi aku akan menggoncangkan. Tapi Tuhan memberikan jaminan untuk setiap kita tidak akan mengalami kegoncangan di dalam Tuhan, karena kita ada di dalam kerajaan-Nya yang tidak dapat tergoncangkan. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Kita semua terus dibangun dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, yang mengerjakan sesuatu yang baik, sesuatu yang baru, sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, tetap ikutin program-program selanjutnya, program berkat ini, bersekutu, kerjakan amanat agung Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama, yang kita pelajari bersama-sama, untuk memberkati kita semua. Semua kita belajar, saya juga belajar. Semua kita belajar supaya kita dibangun di saat-saat ini, di dalam waktu-waktu sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya berdoa buat kita semuanya, sahabat-sahabat Tuhan yang memiliki pergumulan, baik itu usaha, pekerjaan, sakit, penyakit. Saya berdoa, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Memberkati setiap umat-umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang menyaksikan tayangan ini, siapapun mereka. Tuhan jamah, Tuhan buat pemulihan, Tuhan buat kebangkitan. Memberkati usaha, pergumulan, apapun sakit penyakit. Kami percaya, kami terima sesuatu yang baik, sesuatu yang dahsyat, sesuatu berkat kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih sahabat-sahabat Tuhan. Sampai ketemu di program berikutnya, dan tetap semangat, tetap sehat di dalam Tuhan, tetap melakukan hal-hal yang baik di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.